Jadi nuansa awal ketika hari Asyura ini ditetapkan, disunahkan puasanya, maka nuansanya adalah rasa syukur kepada Allah atas kemenangan Musa alaihissalam terhadap Fir'aun. Ini yang dijadikan dalil Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dan Imam As-Suyuti ketika membahas tentang Maulidin Nabi SAW. Ketika ada orang yang berlebih-lebihan sampai kemudian mengharamkan secara mutlak peringatan Maulidin Nabi SAW, maka Imam Ibnu Hajar dan Imam Suyuti mencontohkan hadis ini sebagai dalil dengan qiyas aulawi. Kalau kemenangannya Nabi Musa atas Fir'aun yang merupakan rahmat Allah kepada umat Bani Israel saja oleh Rasulullah SAW diperingati sebagai sebuah hari untuk berketaatan kepada Allah dengan penuh rasa syukur kepada Allah dengan berpuasa di hari Asyura, maka bagaimanakah rahmat Allah yang lebih besar daripada kemenangan Musa atas Fir'aun itu, yaitu dilahirkannya seorang yang Allah katakan kepadanya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Asyuti, di sini ada qiyas aulawi. Kalau memperingati kemenangan Musa atas Fir'aun saja dilakukan oleh Nabi SAW, kita sebagai umatnya Rasulullah merasakan lahirnya Rasulullah SAW itu rahmat yang jauh lebih besar daripada kemenangan Musa atas Fir'aun. Maka sudah sepantasnya umatnya Rasulullah Muhammad SAW bersyukur atas kelahiran Rasulullah SAW tersebut. Maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi ketika menjelaskan perkara ini, beliau membantah orang yang mengatakan nyatanya Rasulullah tidak memperingati. Justru Rasulullah itu memperingati. Kelahiran beliau itu bukan tahunan, pekanan. Setiap hari Senin beliau berpuasa. Kenapa? Karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Yang kedua, beliau mengatakan ketika orang-orang mengatakan para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in tidak melakukan peringatan Maulid Nabi karena mereka tidak memerlukan, sebab Nabi SAW bagi sahabat hidup di tengah-tengah mereka. Bagi para tabi'in, atba'ut tabi'in sangat dekat dengan mereka. Mereka masih bisa mengenang, merasakan suasana seperti ketika Rasulullah masih hidup. Mereka masih bisa menapaki jejak-jejak Rasulullah yang belum kering. Mereka masih bisa mencium harum aroma Rasulullah SAW di Madinah. Jadi mereka tidak memerlukan peringatan itu karena setiap saat, setiap hari mereka bisa mengingat itu. Sementara kita adalah umat yang lalai, kata beliau. Kalau tidak diingatkan, gak ingat sama Rasulullah SAW. Kalau gak dikisahkan, gak tahu tentang Rasulullah SAW. Kalau gak diperkenalkan, gak kenal dengan Rasulullah SAW. Maka maulid itu harus menjadi momentum untuk terus memperkenalkan Rasulullah SAW. Itulah kenapa bagi keraton-keraton Islam di Jawa, Maulidin Nabi ditandai dengan gerbek maulud sebagai perayaan yang paling besar sepanjang tahun, sebagai rasa syukur dan mengingatkan orang tentang Rasulullah. Maka setiap malam Maulidin Nabi SAW itu di Masjid Gede Kagungan Dalam, Masjid Agung Keraton Kertajengrat itu ada pembacaan kitab Siratul Rasul. Nah, itu ngarso dalam saja duduk menyimak pembacaan kitab sirah Nabi SAW.